Saya sering mendengar orang-orang mengeluh karena kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Alasannya, katanya lawan bicara mereka itu difficult person. Tapi, sebelum kita lanjut, sepertinya kita perlu menyamakan arti dulu nih tentang difficult person ini. Setiap orang bisa saja memaknai difficult dengan versi mereka sendiri. Mungkin bagi sebagian orang, difficult person adalah tipikal orang yang selalu mengeluh, sulit diajak bekerja sama, pembual, atau argumentatif bahkan jika di-trigger oleh hal-hal sepele sekalipun. Tapi apapun pengertiannya buat kita, intinya difficult person ini membuat kita tertekan ketika berhadapan dengan mereka. Sebenarnya, difficult person tidak selalu tercela atau dibenci. Hanya saja kita memerlukan treatment yang berbeda untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan mereka. Dan kita perlu memahami serta belajar bagaimana bekerja sama dengan mereka. Oke, kita dapat poinnya. Bisa dibilang difficult person itu nggak ada, selama kita memahami bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Kita mulai dengan gaya komunikasi. Mengapa memahami gaya komunikasi diri sendiri dan orang lain itu perlu? Mengenal gaya komunikasi akan memudahkan upaya adaptasi kita dengan lingkungan sosial sehingga kita bisa menciptakan hubungan yang bersahabat. Kita tidak bisa bertahan dengan gaya komunikasi kita sendiri tanpa memahami gaya komunikasi orang lain. Terlebih pada orang yang memiliki gaya komunikasi yang bertolak belakang dengan kita. Orang-orang dengan gaya komunikasi pasif atau pasif komunikator memang cenderung pendiam dan kadang terkesan seperti pelit ide karena mereka sangat sulit untuk mengemukakan pendapat mereka. Tapi ada nih caranya gimana kita bisa bekerja sama dengan efektif terhadap seorang pasif komunikator. Yang pertama, coba deh kita tanyakan pendapat mereka secara langsung. Beri mereka kesempatan dan waktu untuk mengekspresikan pendapat mereka. Karena kadangkala mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mengatakan dan mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Dan jangan pernah sekali-sekali kita meremehkan ide mereka, walaupun menurut kita ide mereka itu tidak sesuai dengan pendapat kita ataupun tidak sesuai dengan situasi yang ada sekarang. Tapi hargai mereka, karena mereka sudah bekerja keras untuk membangun kepercayaan diri dalam menyampaikan opininya. Dan jangan bersikap konfrontatif, karena itu hanya akan membuat mereka menutup diri sepenuhnya terhadap kita. Selanjutnya, gaya komunikasi agresif atau agresif komunikator. Orang dengan gaya komunikasi yang agresif memang sangat bertolak belakang dengan gaya komunikasi pasif. Kalau pasif cenderung pendiam, justru agresif sebaliknya. Mereka bisa mengungkapkan opini mereka dengan terbuka, berani, bahkan mendominasi percakapan. Kadangkala orang dengan komunikasi agresif juga seringkali membuat orang lain merasa terintimidasi. Orang dengan gaya komunikasi agresif cenderung reaktif dan sangat ekspresif dalam mengungkapkan ide-ide mereka. Nah, siapa sih orang-orang yang biasanya memiliki gaya komunikasi agresif ini? Orang-orang yang pada dasarnya memiliki kecenderungan kepribadian dominan dan memiliki power lebih, biasanya cenderung memiliki pendekatan komunikasi yang agresif. Meskipun demikian, berkomunikasi dengan agresif komunikator tidaklah selalu buruk. Sebetulnya mereka adalah orang yang tegas dan to the point. Mereka tidak suka bertele-tele dalam berkomunikasi. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan agresif komunikator? Yang pertama, jangan pernah membuat janji atau kesepakatan yang kita tidak bisa penuhi, karena mereka pasti akan menagih janji-janji kita. Yang kedua, berikan mereka respon dan jawaban dengan tegas dan percaya diri. Selanjutnya adalah gaya komunikasi pasif-agresif. Seorang pasif-agresif komunikator seringkali tidak jujur secara emosional. Mereka menggunakan ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan perasaan mereka dan seringkali menyangkal bahwa tidak ada masalah atau tidak terjadi sesuatu. Mereka seringkali bersikap manis atau diam di depan, namun terkadang mereka menyimpan kemarahan atau kekecewaan di dalam hatinya. Seringkali dalam percakapan mereka menggunakan bahasa-bahasa sarkasme. Dan sebenarnya orang dengan gaya komunikasi pasif-agresif, mereka kesulitan untuk mengenali emosi diri sendiri dan orang lain. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang pasif-agresif, tentunya kadang membingungkan.
dan kita sendiri tidak tahu apa sih yang sebenarnya mereka inginkan. Jika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, maka jangan pernah membalas mereka dengan gaya komunikasi yang sama, karena hal ini hanya akan membuat siklus komunikasi kita menjadi semakin tidak sehat. Lebih baik, arahkan mereka pada proses percakapan yang tegas dan fokus pada pesan apa sih yang sebenarnya ingin mereka sampaikan. Nah, selanjutnya adalah gaya komunikasi manipulatif. Orang-orang dengan gaya komunikasi ini sebenarnya mereka sangat tahu apa tujuan yang ingin mereka capai dalam proses komunikasi, tapi mereka seringkali menggunakan cara yang tidak baik. Biasanya mereka menggunakan tipu daya untuk mengontrol percakapan dan orang-orang di sekitarnya. Mereka sengaja untuk menciptakan situasi kebingungan dan memperdaya lawan bicaranya demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, mungkin bisa dibilang playing victim kali ya. Orang-orang dengan gaya komunikasi manipulatif seringkali menjengkelkan, tapi kita tetap bisa berkomunikasi ataupun menjalin kerjasama yang efektif dengan orang-orang dengan gaya komunikasi ini. Yang pertama, tidak perlu mengkritik ucapan mereka. Justru sebaiknya kita gunakan taktik berdialog dengan tegas untuk mengklarifikasi pernyataan mereka. Tanyakan secara tegas apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan jangan terbawa situasi emosional mereka. Justru ajak mereka untuk fokus pada topik atau permasalahan inti. Oke, yang terakhir adalah gaya komunikasi asertif. Gaya komunikasi asertif adalah yang paling efektif di antara seluruh gaya komunikasi yang sudah kita bahas. Orang dengan gaya komunikasi asertif atau asertif komunikator, mereka menampilkan hubungan komunikasi yang terbuka tapi tidak berlebihan. Mereka jujur secara emosional, berani mengungkapkan ide dan opini mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka, dan mereka juga memikirkan posisi ataupun kebutuhan lawan bicara mereka. Mereka bertujuan untuk mencari win-win solution dari situasi tertentu dan menyeimbangkan hak setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Mereka orang yang cukup ekspresif dan mereka bisa menunjukkan empati terhadap emosi semua orang yang terlibat di dalam percakapan. Sekarang yang akan kita bahas bagaimana sih supaya kita bisa menjadi seorang asertif komunikator. Yang pertama, kita bisa mulai melatih diri untuk terbuka terhadap feedback, terbuka terhadap kritik yang membangun. Kemudian, yuk kita asah kemampuan active listening kita, berempati dan coba memahami perspektif orang lain. Bersikap tenang, jangan bereaksi terlalu agresif, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Yang paling penting, jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Pendekatan atau gaya komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi asertif. Namun, bukan berarti keempat gaya komunikasi lainnya itu buruk. Umumnya setiap orang memiliki kelima gaya komunikasi ini, tetapi ada gaya komunikasi yang memang lebih dominan yang sering digunakan. Penting untuk menyesuaikan gaya komunikasi dan pendekatan komunikasi kita sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung. Dan apapun gaya komunikasi kita yang lebih dominan pada diri kita saat ini, akan lebih baik jika kita mulai melatih diri untuk berkomunikasi secara asertif. Semoga membantu.